Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya hari ini kita berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Saya akan selalu tanyakan, apakah kita sudah menghargai maksud dan tujuan Ia menyertai kita? Nah, sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan, seorang pemenang, dia akan fokus kepada arah dan tujuan akhirnya. Tahukah saudara, ketika Yesus belum datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, dan sebelum Ia menjanjikan ada tempat yang disediakannya di rumah Bapa di sorga, hidup ini semua sia-sia. Orang lahir, kemudian bekerja, mengumpulkan harta, mengumpulkan puncak prestasi yang sementara, kemudian ditinggalkan mati. Siklus ini berjalan demikian. Tapi tahukah saudara, bersyukur karena kasih yang besar. Ia memberikan arah yang baru. Kehidupan manusia tidak lagi seperti sirkulasi yang tidak pernah ada ujungnya. Ada ujungnya hidup ini, yaitu sorga. Sorga menjadi jelas, sorga menjadi kepastian karena Ia janjikan tempat bagi kita di sorga, di rumah Bapa kita nanti. Nah, sobat pemenang, pastikan seluruh kehidupan kita endingnya adalah sampai ke rumah Bapa di sorga. Kalau kita tidak punya tujuan akhir seperti itu, saudara perhatikan baik-baik. Jeripayahmu, pencapaianmu, keberhasilanmu, semua akan ludes, ketinggalkan. Tidak ada yang kubawa. Nah, sobat pemenang, renungan kita hari ini melayani sebagai bentuk ibadah dan ketundukan terhadap otoritas sorga. Dasar renungan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 21. Inti renungan kita hari ini, melayani berarti menempatkan diri di bawah otoritas Tuhan, yang merupakan esensi dari ibadah yang sejati. Kita diselamatkan bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk berfungsi secara aktif bagi perluasan kerajaan Allah. Melayani bukan sekedar tugas di dalam gedung gereja, melainkan sebuah gaya hidup di mana kita menyerahkan seluruh keberadaan kita sebagai persembahan yang hidup. Ketika kita tunduk pada otoritasnya, setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, menjadi sebuah fungsi yang krusial bagi tubuh Kristus. Nah, sobat pemenang, mari kita pastikan kita mengerti, memahami, dan melakukan renungan kita hari ini dengan benar. Karena itu ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Yang pertama, apa artinya bagi saya bekerja di bawah otoritas Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari? Lalu yang kedua, sudahkah saya menemukan fungsi atau peran spesifik saya dalam mendukung kerajaan Allah? Dan yang ketiga, dalam hal apa saya seringkali merasa sulit untuk tunduk pada otoritas Tuhan dalam pelayanan? Nah, sobat pemenang, mari kita responi renungan hari ini dengan berdoa secara pribadi. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah aku untuk melihat setiap pekerjaanku sebagai bentuk ibadah dan pelayanan kepadamu. Lalu kita berdoa syafaat hari ini. Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin pemerintahan yang ada, agar mereka memerintah dengan takut akan Tuhan dan penuh integritas. Lalu mari kita responi perintah Tuhan Yesus untuk menuntaskan amanat agung, mulai dari doa 5-to-1 Action Everyday kita hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar, di mana Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, dan Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami mencapai kekudusan-Mu. Karena itu ya Tuhan, beranikan aku, mampukan aku bersama dengan pimpinan Roh Kudus untuk aku bisa memberitakan Injil-Mu 5 menit kepada satu orang dengan kasih, apapun resikonya hari ini. Mampukan kami ya Tuhan. Amin. Nah, sobat pemenang, pastikan setiap langkah hidup kita, setiap perkataan kita, setiap pikiran dan keputusan kita itu tunduk kepada otoritas surga. Dan pastikan setiap apa yang kita capai, kita dapat merangkainya menjadi jalan tangga menuju tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.